Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani Ma'arif selaku Kepala Program Keahlian Otomotif SMK Negeri 1 Jepara. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait profil jurusan TKRO, saya akan memberikan selamat pada anak-anakku sekalian yang sudah lolos seleksi dalam penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2020-2021. Selamat untuk kalian semua yang sudah resmi menjadi siswi SMK Negeri 1 Jepara, khususnya pada jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Selanjutnya, saya di sini akan memperkenalkan beberapa Bapak Ibu guru nanti yang akan mengampu atau memberikan materi terkait dengan jurusan otomotif atau yang kita kenal dengan guru produktif. Yang pertama adalah Bapak Kusnawati, kemudian yang nomor 2 adalah Bapak Muhammad Subagio SPD, yang ketiga saya sendiri, yang keempat adalah Bapak Suryo Sebuti SPD, kemudian Bapak Supriyanto SPD MPD, kemudian ada Bapak Sulistiono SPD, Bapak Janual Rahman SPD, Bapak Fahrudin SPD, dan Bapak Andi Irawan SPD. Kemudian ada satu lagi guru produktif yang mengampu di jurusan otomotif, yaitu Bapak Joko Siro, dan juga Ibu Rini Listiani selaku guru kewirausahaan atau PKK. Dalam hal ini terkait dengan jurusan otomotif, nanti akan ada beberapa mata pelajaran produktif yang akan dibagikan pada kalian semua. Untuk kelas 10 ada 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran SIMDIK atau simulasi digital. Kemudian yang nomor 2 adalah gambar teknik. Yang nomor 3 adalah PDTO. PDTO itu adalah pekerjaan dasar teknik otomotif. Kemudian ada TDO, jadi teknologi dasar otomotif. Jadi terkait dengan 4 mapel nanti yang akan disampaikan pada kelas 10 ini. Pembelajarannya bisa lewat daring, kemudian bisa juga nanti bisa tatap muka terkait dengan praktek, tapi tetap sesuai dengan protokol COVID. Dan tidak lupa juga saya ingin menyampaikan bahwa karena di Indonesia sedang terjadi gejala atau wabah terkait dengan virus COVID, kami selaku Bapak Ibu guru yang ada di jurusan otomotif berharap kalian tetap stay at home, kemudian jangan lupa beristirahat yang cukup, olahraga yang cukup, kemudian juga sering-sering cuci tangan, pakai sabun, dan juga kalian harus selalu happy, selalu bergembira supaya imun tubuh kita semakin meningkat sehingga virus-virus itu tidak bisa masuk. Setelah nanti kelas 10 sudah selesai, maka akan naik ke kelas 11. Itu nanti ada 4 mapel kejuruan yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah mesin otomotif, yang ketiga adalah chassis otomotif, yang ketiga listrik otomotif, dan PKK atau kewirausahaan. Untuk mesin itu nanti bergelut di bidang permesinan, dalam hal ini mesin kendaraan, jadi bisa overhaul, kemudian terkait dengan trouble-trouble yang ada di mesin itu sendiri, khususnya itu nanti di unit mobil. Kemudian chassis itu hubungannya dengan sistem pemindah tenaga dan terkait dengan sistem rem, suspensi, dan lain-lainnya. Kemudian terkait dengan listrik nanti belajar tentang listrik engine, kemudian ada listrik body, kemudian ada sistem keamanan, listrik keamanan. Itu nanti harus kalian kuasai. Kemudian di kelas 12-nya nanti juga akan diajarkan sama, tetapi di sini nanti kelas 12 terkait dengan mesinnya, mesin yang sudah teknologi canggih, sudah sistem computerized, chassisnya juga sama. Dan baru misalkan kalau di kelas 11 itu maticnya konvensional, kelas 12 sudah pakai transmisi otomatis.
Kemudian di listriknya pun juga sama, kalau di kelas 11 itu belajarnya tentang listrik konvensional, maka di kelas 12 itu belajarnya adalah tentang listrik yang sudah menggunakan full transistor ataupun yang model sudah computerized. Itu mungkin yang sudah bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang akan dikasihkan oleh kalian semua nantinya saat di jurusan otomotif. Terkait dengan siswa-siswa nanti saat belajar di sini, sukses dan tidaknya kalian semua itu tergantung beberapa hal. Di sini saya tekankan bukan karena intelijensi kalian atau kepandaian kalian, tetapi yang diutamakan di dalam pembelajaran nanti yaitu terkait dengan kejujuran, yang kedua adalah kedisiplinan, yang ketiga adalah mudah bergaul sama teman bahkan sampai dengan Bapak Ibu guru. Yang keempat adalah pembimbingan, dalam hal ini adalah dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Jepara. Yang kelima adalah kerja keras. Kerja keras dalam hal ini adalah kerja keras terkait proses belajar mengajar. Di sini kalian sebagai siswa harus aktif dalam belajar, aktif dalam mengikuti semua materi pembelajaran. Dengan seperti itu nanti kalian saat lulus kamu sudah siap bekerja di dunia industri. Kemudian kalau ingin menjadi owner atau pemilik suatu perusahaan, bisa juga berwirausaha mandiri. Jadi kita tekankan di sini bahwa lulusan SMK Negeri 1 Jepara yang khususnya di jurusan otomotif harus siap bersaing dengan dunia industri dan siap berwirausaha. Contohnya sudah banyak di sini beberapa anak yang alumni di SMK Negeri 1 Jepara khususnya di jurusan otomotif membuka usaha bengkel sendiri. Ini juga bisa saya sebutkan, salah satu contohnya adalah Duo Putro, bahkan masih banyak lagi. Yang kerja di dunia industri sekarang sudah menjadi service advisor, bahkan sampai ke level kepala bengkel di industri semi juga sudah ada. Bahkan yang sudah sarjana pun sudah jadi guru itu juga banyak. Jadi mohon untuk kalian semua supaya untuk selalu berpikir positif, aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar di jurusan otomotif. Untuk selanjutnya nanti kita akan kenalkan beberapa peralatan dan media pembelajaran otomotif yang kita punyai, dan saya yakin itu nanti akan membuat kalian semakin semangat untuk belajar di SMK Negeri 1 Jepara khususnya di jurusan otomotif. Oke, ini adalah media-media pembelajaran untuk praktek di otomotif. Ada beberapa media yang harus nanti dipelajari. Yang di sini ada media engine stand. Engine stand ini ada yang live, ada yang dead, artinya hidup, juga ada yang mati. Fungsinya adalah di sini untuk media pembelajaran saat nanti siswa-siswa belajar di jurusan tersebut. Contohnya adalah ini ada stand engine Grand Max, kemudian ini ada stand engine Corolla Grid 4EV, ini sudah sistem injeksi semua. Kemudian ini adalah stand engine 5K, ini untuk konvensional. Artinya sebelum nanti anak-anak belajar ke sistem yang computerized, nanti akan belajar dulu ke sistem konvensional. Ini juga ada konvensional, ini juga unit stand mesin konvensional. Kemudian ini ada engine diesel. Jadi kalau itu adalah untuk gasolin atau bensin semuanya, kalau ini adalah unit engine stand diesel. Jadi nanti belajar tentang sistem bahan bakar diesel seperti apa, kemudian bahan yang dibuat seperti apa, komponennya apa saja, itu belajar dari sini sebelum nanti lari ke unit mobil. Kemudian di sini ada sistem trainer AC. Jadi ada stand AC yang mana nanti belajar khusus untuk sistem AC kendaraan. Jadi bagaimana AC itu ada air conditioning yang berfungsi adalah untuk penyejuk ruangan pada suatu kendaraan. Kemudian ini juga ada engine diesel. Kemudian di sebelah sini ini terdapat yang namanya trainer kelistrikan. Ini adalah trainer kelistrikan bodi. Jadi belajar sebelum ke unit kendaraannya nanti belajar tentang bearing
body electrical. Jadi di mana nanti siswa dituntut harus bisa mampu untuk merangkai sebuah kabel sehingga lampu-lampu yang ada di sini bisa menyala. Kemudian di sini juga ada alat body. Kemudian di sebelah sini ini ada trainer untuk kelistrikan engine. Ini fokusnya ada di sistem pengapian. Ini ada delconya, kemudian ada coilnya, ada businya. Jadi juga merangkai tentang sistem kelistrikan pengapian pada unit kendaraan. Nantinya belajar di sini dulu. Kemudian ini ada media kecil-kecil ini adalah salah satu unit bospom. Jadi sistem bahan bakar diesel itu nanti proses kerjanya ada di sini semua, dan ini sudah di cutting, artinya sudah kelihatan bagian dalam-dalamnya. Kemudian ini ada sistem pengisian kendaraan, kemudian ini sistem pengapian sama saja, ini juga bospom. Kalau ini ada inline, kalau ini adalah distributor. Kemudian di sini ada untuk cylinder 1 sepeda motor unit itu sudah cuttingan. Jadi sistemnya seperti apa, bekerjaan seperti apa, itu nanti bisa dilihat dari konstruksinya yang ada di media ini. Kemudian di sini juga ada media engine dead yang sudah di cutting atau di potong-potong sehingga kelihatan komponen dalamnya. Itu ada engine 5K, kemudian ini ada engine diesel. Jadi belajarnya terkait dengan dalamnya, konstruksinya bekerja seperti apa bisa dipelajari dari sini. Bahkan bisa di overhaul nanti. Itu yang ada di kelas 11. Nanti kita akan lanjut ke media yang ada di bengkel satunya lagi, yaitu bengkel di bengkel kelas 12. Terima kasih. Selanjutnya ini ada di bengkel yang kedua, yaitu bengkel kelas 12. Ini ada beberapa alat, yang mana alat ini salah satunya sebagai SST, jadi special set tool. Ini yang tertera di dalam tembok ini yang ditaruh di seperti ini. Semua ini adalah alat-alat yang dipakai untuk nanti semua siswa dalam praktik. Kemudian ada juga peralatan pendukung. Jadi di sini ada media seperti halnya steering wheel puller, kemudian ada kunci momen, ada impact pembengkak pipa, kemudian ada scan tool. Scan tool ini berfungsi adalah untuk mendiagnosa kerusakan pada mobil yang sudah memakai sistem computerized atau yang sudah EFI, electronic fuel injection. Jadi ada scan tool, jadi alat untuk pendeteksi kerusakan. Kemudian ada beberapa alat tangan yang lain di sini kelengkapannya. Ada radiator cap tester, kemudian ada kunci-kunci yang lain. Kemudian di dalam almari ini terdapat beberapa alat-alat spesial juga. Salah satunya ada timing leg, kemudian ada alat-alat ukur yang mana ada jangka sorong dan sebagainya. Kita lanjut ke media berikutnya, alat berikutnya. Di sini ada beberapa caddy set. Jadi caddy set ini ada kegunaannya adalah untuk menaruh alat-alat tangan. Jadi mulai kunci pas, kunci ring, tang, kemudian ada obeng dan sebagainya. Ini kalau membukanya caranya dengan seperti ini. Nah, ini ada alat kunci ring pas, kemudian ada alat kunci ring dan kunci pas. Kemudian ada tang, kemudian ada set obeng. Kemudian di bawahnya lagi ini ada set kunci T dan set kunci shock. Ini adalah kelengkapan daripada caddy set. Kemudian ada alat yang namanya ini spesial. Ini adalah 3R, alat untuk sistem AC. Jadi fungsinya adalah untuk recovery, recycle, kemudian recharge. Itu ada 3 fungsi tadi. Jadi fungsinya adalah ini untuk mengisi freon, kemudian juga untuk pengosongan. Ini adalah alat 3R. Kemudian ada juga alat untuk flashing oilmatic. Jadi flashing oilmatic ini alatnya.
Hesbon mereknya. Ini yang punya hanya beberapa sekolahan. Kita lanjut ke media berikutnya. Ini lanjut, ini ada unit kendaraan yang dipakai untuk praktek, biasanya dipakai untuk praktek sistem ABS, sistem rem. Ini adalah unit Toyota yang dipakai untuk praktek, bisa untuk tune up, juga bisa untuk sistem rem. Ini unitnya Innova. Kemudian ini ada Avanza, biasanya sebagai media untuk praktek tune up dari kelistrikan bodi. Ini pada Toyota Avanza ini. Kemudian di sini ada purpose lift. Fungsinya adalah untuk menaikkan kendaraan sesuai dengan ketinggian yang diberikan oleh si mekanik. Kemudian di situ juga ada alat purpose lift. Nah, ini purpose lift, jadi ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan sesuai dengan keinginan mekaniknya atau siswa yang ada di sini. Jadi bagaimana mengoperasikan nanti akan diajarkan oleh bapak ibu yang ada di jurusan ini. Kemudian kegunaannya ini adalah untuk spuring utamanya dan perbaikan anti-stil di bagian kaki-kaki. Ini ada alat komputer. Ini adalah untuk spuring. Jadi menyeteli daripada wheel alignment, penyetelan wheel alignment atau spuring istilah bengkelnya. Itu apa sih? Untuk kestabilan pada saat berkendaraan. Jadi pakainya alat ini jadi bisa dioperasikan dari sini. Ada 2 unit sistem komputernya, ini sama ini. Kemudian ini ada cas baterai. Ini ada balancing roda. Jadi kita balancing roda itu bisa jadi roda dilepas kemudian pasang di sini, kemudian kita tutup seperti ini. Nanti monitor di sini akan kelihatan mana yang tidak balance, kemudian kita tambah dengan timas semacam ini, maka ini akan bekerja jadi sudah balance baik. Kemudian ini ada tape changer, fungsinya adalah untuk membuka atau melepas ban dari peleknya. Ini tape changernya seperti ini. Di operasinya juga akan diajarkan. Nah, ini ada beberapa sistem trainer kelistrikan. Jadi ada AC, kemudian ada tulisan body, ada power window dan sebagainya. Itu beberapa media yang dipunyai SMK Negeri 1 Jepara. Ini adalah alat untuk mengisi nitrogen. Jadi mengisi ban itu dengan nitrogen. Ini ada alatnya, jadi kita bisa operasikan di sini. Nanti juga akan diajarkan pada semua siswa. Kemudian ada alat untuk kebakaran, jadi pemadam kebakaran. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka ini bisa dipakai kalau terjadi kebakaran. Kemudian ini ada hydraulic press, fungsinya adalah membuka bearing, membuka sesuatu as yang memang itu agak sulit dan membutuhkan press hidrolis. Kemudian ada kran di sini. Jadi kalau dilihat itu ada kerannya. Ini adalah untuk menurunkan mesin dari unit kendaraan. Jadi ini bisa dioperasikan kran engine-nya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak alat yang harus diperkenalkan, tapi karena keterbatasan waktu, maka hanya beberapa alat yang bisa saya tampilkan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.